Baik, selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Semua Ibu. sehat? Sehat, Terima Ibu. kasih. Sehat, Ibu. Sehat semua. Eh, Kemarin kita sudah mengikuti MPI 2, MPI 1 dan 2. Sekarang hari ini kita akan masuk untuk MPI 3. Ya, MPI 3, saya share screen dulu ya. Pencegahan dan pengendalian PPOK di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau di puskesmas. Baik, saya mau teman-teman dengar eh, satu pantun. Berenang jauh para ikan. Cakep, Mereka bebas hatinya senang. cakep, Cakep. Memasuki materi hari ketiga, cakep. Peserta senang, hatinya tenang. Mudah-mudahan materi hari ketiga ini kita semua bisa tetap semangat ya. Oke, tak kenal maka tak sayang, katanya. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak muncul rasa untuk berbagi. Kenalkan saya, Koni. Saya punya alamat, pasti teman-teman sudah tahu ya, karena kita semua orang Jayapura. Oke, nomor telepon ada di sana, belum ganti. 082 123 54 79 76. Alamat email. Siapa tahu ada mahasiswa yang mau tanya-tanya, silahkan. Peserta mau bertanya, silahkan. Kemudian saya kerja sekarang ini di Balatkes sebagai Widya Iswara sejak tahun 2023 bulan Agustus. Mungkin itu perkenalan singkat saya. Nanti kalau mau ada yang mau bertanya, boleh disilahkan lewat nomor telepon, lewat email juga boleh. Mari kita bermain. Lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Bisa ya? Buka kameranya ya. Lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Kita mulai. Pegang kepala. Baik, terima kasih semuanya sudah konsentrasi ya. Terima kasih banyak. Kita mulai saja materi kita. Waktu kita kurang lebih, kita akan berlangsung kurang lebih 10 menit ke depan. Hasil belajar, tujuan kita adalah setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan pencegahan dan pengendalian PPOK di FKTP. Kemudian indikator hasil belajarnya adalah setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan diagnosis PPOK, dapat melakukan pemeriksaan penunjang PPOK, kemudian dapat melakukan tata laksana PPOK di FKTP, dan menjelaskan, yang keempat adalah menjelaskan mekanisme rujukan PPOK. Nah, materi pokok untuk MPI 3 ini ada uh, tiga, ada empat, maaf. Yang pertama adalah diagnosis PPOK yang terdiri dari epidemiologi, patofis, gejala klinis, faktor resiko, klasifikasi. Yang kedua pemeriksaan penunjang. Di antaranya adalah CAT, MMRC, spirometri, uji jalan 6 menit, pemeriksaan penunjang lain seperti beef count, fototoraks. Itu kalau tersedia ya, misalnya di uh, puskesmas rawat inap. Kemudian ada instrumen Puma juga untuk uh, melakukan pemeriksaan faktor resiko. Kemudian untuk tata laksana PPOK di FKTP ini terdiri dari promosi KIE, pencegahan timbulnya PPOK, tata laksana pada keadaan akut, tata laksana pada keadaan stabil, pencegahan progresivitas,
kemudian rehabilitasi medik. Kemudian untuk rujukan PPOK ada rujukan klinis dan rujukan balik. Saat ini kita akan mengikuti tata laksana PPOK di FKTP. Di antaranya adalah upaya promotif dan upaya preventif. Nah, upaya promotif ada 4 upaya pencegahan dan pengendalian PPOK itu. Yang pertama adalah komunikasi, informasi, edukasi yang terdiri dari tujuan KIE, langkah-langkah untuk KIE, sasarannya adalah tenaga kesehatan di FKTP, masyarakat yang mengalami PPOK atau keluarga yang dengan resiko. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu adalah sasaran kita. Kemudian kegiatannya adalah menyusun materi bagi kelompok beresiko, melaksanakan penyuluhan. Yang keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. Itu adalah upaya pencegahan dan pengendalian PPOK sebagai upaya promotif. Nah, kita lihat bersama. Nah, di dalam upaya promotif, identifikasi pencegahan dan pengendalian PPOK ini ada sasaran, ada masalah, ada upaya promkes, ada potensi, dan ada peran masyarakat. Nanti adik-adik sekalian atau teman-teman semua dapat menyusun seperti ini nanti di dalam tugas, supaya nanti ketika kembali ke FKTP-nya kita bisa buat, kemudian kita bisa lakukan itu. Contoh untuk sasaran primer, sasaran kita adalah masyarakat perokok dan keluarga yang ada anggota keluarganya yang merokok. Nah, masalah yang terjadi di sana adalah masyarakat belum paham bahaya dari polusi. Misalnya contoh, kita naik angkot, kemudian ada yang merokok, itu masih ada kan? Sudah paham tapi tidak menurut tahu bahwa merokok itu dapat menyusahkan orang yang merokok, yang tidak merokok atau perokok pasif. Tapi ya tetap aja merokok. Upaya promosi kesehatan yang dapat dilakukan oleh teman-teman yang ada di FKTP adalah bisa melakukan KIE, KIE-nya bisa kita bisa penyuluhan langsung per individu atau kelompok, kita bisa juga melalui media sosial, media cetak seperti leaflet, seperti itu. Itu kita bisa buat. Kemudian peran masyarakat, kita bisa berdayakan masyarakat yang ada untuk bisa melakukan itu. Contoh, kita melakukan lewat anak-anak di gereja misalnya untuk bisa membuat leaflet, kemudian lewat media sosial juga kita bisa sampaikan, sehingga media sosial di sini apa saja coba teman-teman? Medsos yang bisa dipakai untuk membuat KIE itu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Lewat Facebook Ibu atau Ya, Ibu. TikTok yang lagi hype. Apa lagi? Lewat medsos, lewat Facebook. IG biasanya pakai tidak? Pakai, Ibu. Pakai ya. Pakai, Ibu. Iya. Jadi kita bisa lewat itu untuk menyampaikan bahwa bahaya rokok bagi uh, perokok pasif, bagi masyarakat yang ada di sekeliling, kita bisa sampaikan itu. Nah, kita juga bisa buat kampanye-kampanye di sana. Ada kampanye untuk promkes ya. Kita bisa buat sosialisasi atau penyuluhan, bisa buat kampanye, potensi-potensi di sana ya. Selain medsos, ada program-program agama seperti tadi Ibu bilang, bisa menggunakan anak-anak gereja atau di apa namanya, di masjid ya. Peran masyarakat di sana ada pemberdayaan masyarakat, bisa melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa. Nah, untuk sasaran sekunder di sana ada kader, ada petugas, petugas-petugas kesehatan di sana. Masalah yang terjadi adalah
screening yang belum maksimal. Ya, screening yang belum maksimal bisa saja karena yang datang kemudian waktu kita mau screening ternyata ada kendala. Ya, misalnya dia tidak bersedia, ya. Kemudian masyarakat yang datang ternyata petugasnya hanya satu, itu juga terbatas ya. Atau petugas ada tiga, tetapi ternyata yang satu sakit, yang satu tiba-tiba ada halangan. Nah, ini juga masalah. Kemudian bahan layanan terbatas, hanya ada di rumah sakit, contoh spirometri, tidak ada di puskesmas. Itu juga masalah. Media KIE itu tidak tersedia karena memang mungkin hilang salah taruh, itu juga masalah. Upaya promkesnya berarti kita lakukan apa? Pelatihan untuk peningkatan kapasitas petugas, sosialisasi bagi kader supaya kader juga tahu bagaimana caranya upaya-upaya promosi yang bisa kita lakukan. Kemudian potensi yang kita punya, tenaga kesehatan sudah terlatih, ada yang sudah terlatih. Kemudian SPO di fasilitas puskesmas ada. Regulasi pun ada, dari pusat sudah ada. Regulasi yang kita buat di tingkat puskesmas juga ada. Kemudian aplikasi-aplikasi atau dukungan IT. Mungkin hambatan di sana juga kita bisa kasih masuk. Selain itu kita signal ya terbatas misalnya juga bisa. Peran masyarakat di sana ada masyarakat, ada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa itu kita bisa libatkan ya. Sementara kalau upaya promosi yang ketiga adalah tersier. Ini pejabat, baik pejabat kementerian, pejabat yang ada di dinas, bahkan eh, pejabat-pejabat yang ada di puskesmas, kepala puskesmas misalnya. Masalah yang terjadi di sana kurang dukungan anggaran. Ada pejabat, ada semua komitmen pimpinan juga kurangnya dukungan anggaran untuk alat-alat. Misalnya tidak ada anggaran untuk spirometri, padahal spirometri itu perlu sekali di puskesmas misalnya. Jadi ini sekalian kita yang ikut dalam pelatihan ini supaya tahu bahwa spirometri itu minimal kita bisa punya di setiap FKTP supaya ketika masyarakat datang, kemudian dia punya keluhan untuk ada sesak, misalnya kita bisa menggunakan spirometri supaya kita tahu bagaimana kapasitas parunya, ya. Kemudian upaya promkesnya, advokasi kita bisa lakukan, telah staff, penguatan regulasi, anggaran-anggaran yang tersedia, itu upaya-upaya dari Promkes. Potensi yang kita punya sudah ada undang-undang, sudah ada Permenkes, buku pedoman PPOK, dan lain-lain. Nah, peran masyarakat di sana ada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, libatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, libatkan perangkat desa, supaya upaya promosi dan pencegahan terjadinya PPOK ini bisa bisa uh, bisa dilakukan ya, bisa dikendalikan PPOK-nya. Nah, ini sekedar untuk mengingatkan kembali PPOK itu kadang-kadang teman-teman kalau masyarakat datang ke kita itu kadang-kadang kita berpikir bahwa oh ini dia asma. Ya, padahal itu dia sudah PPOK karena umur ya seperti materi yang kemarin kita sudah belajar ya, umur sekian tahun dia merokok bisa menyebabkan PPOK. Oke, upaya yang bisa dibuat tadi untuk upaya preventif, kita lakukan yang pertama adalah kita menilai dulu faktor risiko, berapa besaran kasus PPOK di populasi. Kemudian kalau kita sudah menilai, kita sudah dapat hasilnya, kita bisa susun kebijakan-kebijakan apa yang kita bisa buat. Prinsip-prinsip yang kita bisa buat untuk melibatkan sektor-sektor terkait. Dan yang ketiga, di sana kita identifikasi cara yang paling efektif untuk mengimplementasikan kebijakan. Contohnya kita buat kampanye, kita buat layar tancap,
nonton bagaimana tentang orang-orang dengan PPOK, bagaimana penata laksanaan. Kemudian kita bisa buat juga hari puasa rokok. Nih teman-teman, siapa yang masih merokok nih? Tidak Halo, ada, Ibu. Tidak ada. tidak ada. Ah, luar biasa kalau sudah tidak ada. Itu terima kasih sekali. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi. Untuk sesi diskusi di sini, kita akan bagi dalam dua kelompok ya. Kelompok yang pertama, eh, kelompok pertama kita akan buatkan poster atau leaflet. Kemudian kita akan buatkan lembar KIE, isinya tentang apa itu PPOK, penyebabnya apa, kemudian penyebab PPOK itu apa, pencegahan PPOK itu bagaimana, dan lain-lain. Silahkan berkreasi. Kemudian kita masuk dalam break room ya. Nah, terima kasih untuk tugas yang sudah diselesaikan. Break room tadi selesai. Sekarang kita masuk untuk penyampaian tugas. Terima kasih untuk tugas-tugas yang sudah disampaikan. Ya, oke. Sebelum kita masuk kesimpulan, mau ada yang bertanya? Semuanya sudah paham bagaimana kita melakukan KIE untuk pencegahan dan pengendalian PPOK, baik dari promosinya, preventifnya, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Geleng kepala kalau kita sementara Nggak ada, klasik Ibu. kan kita bisa lihat geleng kepalanya, tapi karena Nggak ada, Ibu. kita daring jadi tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah faktor resiko terjadinya PPOK itu dapat dihindari, yaitu yang pertama asap tembakau. Ini yang nakes-nakes ya, tolong untuk bisa dijelaskan kepada masyarakat nih. Yang bisa dihindari supaya jangan jadi PPOK. Yang pertama asap tembakau atau asap rokok, polusi udara, terpajan dalam pekerjaan. Ya, terpajan dalam pekerjaan ini contohnya apa coba? Pekerjaan sebagai apa nih? Buruh bangunan, ya. Mereka campur semen misalnya, ya. Debu, polusi kan ya, bisa. Atau mereka berdagang ikan bakar misalnya. Itu terus berhadapan dengan asap misalnya. Bisa juga faktor genetik, ya. Kemudian usia dan jenis kelamin. Dan pertumbuhan serta perkembangan paru-paru yang tidak eh, bagus pada masa kanak-kanak, sering mengalami sakit untuk TB misalnya, itu beresiko sekali ya. Kemudian yang kedua, simpulannya adalah pencegahan dan pengendalian PPOK dapat juga dilakukan promosi dan preventif. Bisa melalui KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi ya. Bisa melalui kita buat leaflet seperti tadi sudah buat poster ya. Bisa kita promosi lewat media sosial seperti Facebook seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, pemutaran film itu jarang-jarang loh. Mungkin kita bisa main drama kecil, kemudian kita putar film. Sekarang putar film itu bukan hanya bintang film di Jakarta sana yang bisa bikin pemutaran film. Sekarang kita bisa buat dengan HP pun kita bisa melakukan itu. Kemudian kita bisa tampilkan bagaimana cara untuk melakukan KIE, mengajak orang ya, kampanye-kampanye kecil yang dapat membuat orang lain sadar bahwa dengan eh, menjaga diri kita untuk tidak merokok, maka kita akan menjaga orang lain untuk tidak sakit. Tidak ada pertanyaan? Ini saya punya moto, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Jadi, kalau kita mau melakukan pekerjaan yang hebat,
berarti cintailah apa yang sedang kamu lakukan itu. Kamu jadi mahasiswa, kamu jadi pegawai, kamu jadi apapun, cintai itu supaya kamu bisa sukses. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Salam sehat. Selamat pagi. Pagi sehat luar biasa. Luar biasa, tetap semangat. Semangat. Terima kasih untuk kita semua. Saya tutup materi ini dengan mengucapkan Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Terima kasih.